Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Desi Eka Satriani, NIM 259017495020, LPTK Universitas Negeri Makassar, Program Studi Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Sebagai mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMK 1 Kendari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiapkan dulu ketua kelasnya. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Setelah kita hadirin kalian dulu ya. Baca Rahman, Hadir Ustazah. Ainun, Hadir Ustazah. Rafu, Hadir. Laila, Hadir Ustazah. Almila, Hadir. Danis, Hadir. Putri, Hadir. Riri, Hadir. Novia, Hadir. Almira. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, untuk mencekkan suasana, Ustazah mau briefing dulu ya. Ya. Ayo kita berdiri dulu semua. Jadi hari ini kita melakukan briefing gerakan ya. Ustazah contohkan. Jadi yang kalian lakukan itu berlawanan dengan yang Ustazah lakukan. Seperti yang Ustazah ucapkan ya. Oke, kita mulai. Bisa fokus? Bisa. Oke, kita mulai. Tangan ke depan. Tangan berputar. Tangan ke belakang. Oke. Siapa yang mulai fokus? Hari ini kita masuk di materi konsep manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Adapun tujuan pembelajarannya ada di ini ya, di papan. Ini kita ini ya, tujuan pembelajarannya terdiri atas 3. Yang pertama, peserta didik atau siswa memahami dan mengidentifikasi proses bisnis di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Berikutnya, yang kedua, menganalisis profil pekerjaan atau profesi di masa sekarang dan di masa mendatang. Yang ketiga, merumuskan peluang usaha atau profesi mandiri di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini ada 3 ya. Sebelumnya Ustazah mau memberikan pertanyaan pemantik atau asesmen awal ya, sebelum kita mulai pembelajaran. Tadi Ustazah sudah paparkan ini ya, tujuan pembelajarannya. Ustazah mau tanya kalian, apakah ada yang mengetahui apa bayangan pekerjaan yang paling menarik di kantor modern menurutmu saat ini? Apakah ada yang tahu pekerjaan yang paling menarik? Ada tidak yang sudah beberapa
dibayangkan gitu. Kalau misalnya kalian suatu saat nanti setelah lulus SMK akan bekerja di kantor, di mana pasti ada bayangan pekerjaan apa yang paling menarik yang ingin kalian masuki atau masuk diminati di pekerjaan tersebut. Ada yang bisa jawab? Pekerjaan yang kalian minati? Ya, ada? Oh ya, Bukma, silakan. Ya, itu termasuk salah satu bidang pekerjaan di manajemen perkantoran, yaitu administrasi bisnis. Masya Allah. Setelah berikutnya, Ustazah punya lagi pertanyaan pengantin. Siapa tahu di kelas ini ada yang menjawab ya. Ada tidak yang kalian ketahui tentang pelayanan yang baik dalam sebuah bisnis? Kira-kira apa itu? Saya Ustazah. Oke, Cica Rahma. Menurut saya tuh Ustazah, kalau pelayanan yang baik itu kayak pelayanan yang ramah, yang tidak memuaskan, yang servisnya bagus dan tidak lambat kalau dalam pemesanan. Ya, Masya Allah, benar sekali. Karena biasa kalau kita mendirikan sebuah bisnis atau kita menjadi pelanggan, terus pelayanannya lambat atau servisnya tidak bagus, itu akan menjadi penilaian yang negatif terhadap bisnis kita. Atau orang tidak akan berminat atau mengurangi minatnya untuk berkunjung kembali ke bisnis yang kita lakukan. Yang ketiga, berikutnya ada pertanyaan pengantin terakhir ya. Di sini kita pasti memiliki cara bekerja masing-masing. Ada yang bekerja tim ataupun bekerja mandiri. Siapa yang bisa memberikan jawaban? Lebih suka bekerja tim atau suka bekerja secara mandiri? Oh iya, Ainun, apa jawabannya? Bekerja secara tim. Kenapa? Berikan alasannya. Soalnya Ustazah, kalau tim tuh bisa kayak lebih bertukar ide, perspektif sama teman-teman lain gitu. Jadi solusi yang kita dapat tuh Ustazah bisa lebih efektif, matang, sama kreatif daripada kayak masa kerja sendiri gitu. Oh iya. Semua sudah siap untuk belajar? Iya. Bukunya ada? Ada. Baik. Hari ini kita akan memahami konsep dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Di sini yang awalnya kita akan memahami manajemen perkantoran. Ini ya, manajemen perkantoran. Penerapan fungsi-fungsi manajemen di sini terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penghargaan, dan pengawasan atau pengendalian terhadap pekerjaan kantor, termaksud pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian informasi. Ini ya. Kemudian untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif, ruang lingkupnya mencakup ini ya, aktivitas kantor dan pengelolaan sumber daya kantor. Ini ya, meliputi ada manusia, metode, dan mesin serta material. Ini ya, jadi inilah dari konsep yang terdiri dari manajemen perkantoran. Sedangkan layanan bisnis, apa ya? Sedangkan layanan bisnis, ini ya, proses pemberian layanan. Karena dia layanan, sedangkan bisnis adalah manajemen. Layanan, proses pemberian layanan yang mencakup interaksi dengan pelanggan atau kolega untuk mencapai kepuasan pelanggan dalam memberi kebutuhannya. Itulah layanannya. Contohnya meliputi layanan pelanggan langsung melalui email, telepon, atau live chat, atau self service. Ya, inilah bentuk layanan dari konsep manajemen layanan bisnis dan ya. Berikutnya, kita lanjut ya.
profesinya. Yang pertama, profesinya itu administrasi. Ini cuma contoh ya. Ustazah ambil ini bukan menyeluruh, tetapi ini contoh saja. Ada administrasi dan kesekretariatan. Ini contoh profesinya. Contoh profesinya saat ini yang umum ya. Contoh profesinya ada administrasi dan kesekretariatan. Sedangkan contoh yang saat ini bisa kalian lihat di papan tulis. Afwan, ini terbaca? Terbaca. Oke. Jadi sekretaris atau asisten administrasi, staf administrasi ini adalah contohnya. Staf admin, personalia atau disebut nih ya, HR. Kemudian staf admin marketing. Kalian pernah dengar kata ini? Staf-staf bagian pekerjaan ini? Ya, itu ya. Mungkin tidak asing lagi untuk kalian. Berikutnya tugasnya. Tugasnya itu mengelola dokumen, surat menyurat. Apa ini terbaca ya? Terbaca? Surat menyurat, kemudian jadwal pimpinan. Biasa kan kalau kita lihat ada, kalau mungkin kita nonton apa, ada asisten itu dia mengatur ini ya, jadwal pimpinan, pengarsipan, itu bagian administrasi. Ya, oke. Sampai sini kalian paham? Oke. Berikutnya Ustazah akan memberikan lembar kerja siswa dari materi yang sudah Ustazah berikan. Ini ya, ada beberapa poin tadi, cuman 3 poin dari tujuan pembelajarannya. Mulai dari ini ya, konsep manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kemudian ada pengelompokan jenis-jenis profesi. Mungkin di sini kalian belum terlalu, Ustazah masukkan tadi di sini ada 4, cuman Ustazah baca cuman 3. Ini ya. Ada administrasi dan kesekretariatan, manajerial dan koordinasi. Kemudian ada ini ya, manajerial dan koordinasi dan, oh ini saja tulisnya 2. Oh tapi ini versinya beda. Nih kita lihat dari contoh profesi saat ini. Nih ada yang di manajer perkantoran. Kalau yang ini adalah staf layanan. Nih, sedangkan layanan pelanggan tadi Ustazah sudah baca ya. Ini cuma ada 2. Mutma, Onita sama Syifa. Ayo. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Oh, Ayu, ada Kayu dia. Oh. Ya disesuaikan saja. Ayu di kelompok mana Ayu? Tulis Ayu. Ya sama Syifa. Ya boleh. Disesuaikan ya kelompoknya. Sudah? Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1 Ustazah berikan 1 lembar, kalian kerjakan secara bersama-sama ya. Jawabannya di sini. Kalau misalnya tidak muat, sini. Ya, ini kalau bisa. Kertasnya? Ya. Ini. Boleh gantian menulis atau mau 1 orang, itu terserah kalian ya. Kayaknya 1 orang saja biar lebih cepat. Nih, jawabannya di sini ya atau di belakangnya. Kalau muat. Berikutnya ini dijawab ya. Waktunya mungkin 40 menit di sini ya. Dan dilanjutkan di belakang. Ya? Iya, dijawab di sini. Boleh juga di sini. Hah? Di sini ya. Berikutnya ini kalian jawab di sini atau di belakang sini ya. Oke.
Di sini siapa yang menulis? Bertiga? Oke. Dijawab saja. Efisienkan waktunya ya. Mengaplikasi dari rancangan proyek itu analisis proses penonton menyesuaikan. Refleksi presentasi. Apa? Mana? Sama ini sih. Boleh ya, boleh saja. Fun. Boleh, ada apa? Kan ketutupan sih. Kan ada juga, maksudnya kayak bukunya kalian. Kan kalian pakai buku, buka buku. Hah? Pakai bukunya kalian. Invasi dan feedback. Kenapa? Oh, anda jemput. Saya juga terpandang di. Jika sudah, sebentar Ustazah mungkin kasih kesempatan untuk tiap-tiap kelompok mempresentasikan ya. Perwakilan saja biar tidak semua. Tanya jawab? Tidak. Ya, presentasi saja, paparkan saja yang sudah kalian jawab. Oh, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami berasal dari kelompok 1 akan menunjukkan hasil diskusi kami terkait konsep dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kali ini ada saya Ainun sebagai MC Ratu Rania sebagai anggota pertama dan Nuranisa sebagai anggota kedua. Jadi untuk mengefisiensikan waktu kita langsung mulai saja. Silahkan LKM 1 akan dibacakan oleh Ratu. Nah, di sini ada pertanyaan, jelaskan konsep manajemen perkantoran dan layanan bisnis dalam satu kalimat. Nah, teman-teman, manajemen perkantoran merupakan serangkaian kegiatan, merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi pekerjaan kantor, administrasi, agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Sedangkan layanan bisnis merupakan pemberian bantuan atau fasilitas oleh individu atau organisasi kepada pelanggan atau klien untuk mendukung kelancaran kegiatan bisnis. Misalnya, layanan dukungan pelanggan, outsourcing, administrasi, atau business center. Terus yang kedua, identifikasi tiga profesi. Ya, maaf sudah. Yang kedua, identifikasi tiga profesi MPLB masa kini. Sebutkan tugas utama dan keterampilan non-digital yang dibutuhkan. Yang pertama ada sekretaris, yaitu mengelola jadwal, surat menyurat, filing atau keterampilan komunikasi lisan, soft skill atau kerapian. Terus ada staff administrasi, ada input data, pengarsipan manual, membuat laporan sederhana, keterampilan kegiatan, manajemen waktu, dan etika bertelepon. Yang ketiga ada resepsionis, yaitu menyambut tamu, menangani telepon masuk, keterampilan atau keramahan, dan penampilan profesi atau kesabaran. Nah, pertanyaan ketiga, ada identifikasi tiga profesi MPLB masa depan, yaitu sebutkan tugas utama dan keterampilan digital yang dibutuhkan. Nah, yang pertama ada virtual assistant, untuk mengelola email, sosial media, klien, data enter jauh, meeting schedule online. Terus keterampilannya adalah penguasaan tools, terus digital marketing dasar. Terus yang kedua ada digital administrasi, yaitu mengelola sistem basis data, mengamankan dokumen digital, terus mengotomasi alur kerja. Terus keterampilannya ada penguasaan data, terus keamanan cyber, sama coding sederhana. Terus yang ketiga ada spesialis layanan pelanggan digital, menjawab pertanyaan pelanggan melalui chatbot atau media sosial, analisis sentimen pelanggan. Terus keterampilannya ada komunikasi tulisan yang efektif, penggunaan CRM dan CRM. Terima kasih Ratu. Sekarang kita akan berlanjut ke Caca Rahma untuk LKM 2.
Pelan-pelan bacanya atau presentasinya lagi. Untuk LKM 2, teman-teman, di sini ada pertanyaan. Pertanyaan, nama peluang usaha atau jasa. Contohnya BUM. Contoh nama peluang usaha atau jasa yang kalian buat itu apa? Nama peluang usaha Bisnis atau peluang usaha yang kalian jawab apa? untuk nama peluang usaha atau jasa yang yang pertama itu ada jasa outsourcing admin dan sekretaris digital. Nah, untuk nomor 2 itu jenis layanan inti yang menyediakan asisten virtual yang terverifikasi untuk UMKM atau startup yang membutuhkan layanan administrasi harian, pengelolaan jadwal cloud-based, dan digital filing. Nah, untuk target pasar, pelaku UMKM yang baru memulai atau startup teknologi yang ingin mengurangi biaya operasional kantor fisik. Untuk yang keempat, kebutuhan keterampilan wajib, penguasaan Google Workspace, penguasaan Google Workspace, keterampilan komunikasi asinkron atau email atau chat, dan etika bisnis digital. Enggak usah, nanti dibaca saja. Nah, terus yang terakhir itu ada slogan usaha, administrasi bebas ribet, bisnis melaju cepat. Iya. Konsep. Oleh karena itu, karena waktu yang diberikan kepada kami sudah habis, kami akan tutup dengan ucapan billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah melihat tadi ya paparan presentasi dari tiap-tiap kelompok. Ustazah beri apresiasi kepada kalian karena kalian semua sudah mampu mengerjakan dan Ustazah sudah bisa mengatakan kalian memahami dan bisa mengerjakan tugas yang Ustazah berikan itu mungkin sudah mendekati sempurna ya, karena semua sudah bisa menjawab, mempresentasikan dan memberikan masukan mengenai apa usaha yang akan kalian lakukan. Ustazah berikan umpan balik. Umpan balik yang materi konsep apa tadi? Materi apa tadi yang kita bahas? Konsep manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Apakah kalian semua sudah paham konsep dari manajemen perkantoran? Tadi kan kita sudah paparkan ya. Apa tadi manajemen perkantoran konsepnya? Benar ya. Sedangkan kegiatan perencanaan itu adalah manajemen. Manajemen itu bertahap dari pengorganisasian. Apa tadi lagi? Direncanakan, diorganisasi. Itu adalah bagian dari manajemen. Sedangkan layanan bisnis itu apa? Masih ada yang layanan? Ya, Masya Allah, benar. Yaitu fasilitas atau layanan yang kita berikan kepada individu atau kelompok, itu adalah layanan. Sedangkan jadi kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu bagaimana kita bisa
memahami apa itu tadi manajemen perkantoran yang terdiri dari pengorganisasian, apa lagi tadi ya? Layanan, itu adalah bentuk dari manajemen perkantoran dan layanan bisnis yang pastinya kolaborasi dengan digital, karena apabila tidak menyesuaikan dengan perkembangan digital, maka usaha atau layanan yang kita akan hasilkan itu pasti akan tertinggal. Ustazah akan memberikan refleksi untuk kalian, bagaimana pemahaman kalian atau bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini, yaitu konsep manajemen dan layanan bisnis. Kalian bisa menuliskan di sini ya. Tuliskan di lembar kertas ini, Ustazah berikan. Kalian bisa mengisinya, ini kalian sesuaikan aja ya. Ya. Kalian silakan isi refleksi seputar bagaimana perasaan kalian. Terus, apakah kalian belum memahami atau masih ada yang perlu? Baik, kita sudah selesai mengisi refleksi. Berikutnya, Ustazah akan memberikan tugas tindak lanjut untuk kalian, yaitu untuk pekan depan, Ustazah mau kalian tuliskan usaha apa yang ingin kalian kembangkan yang sesuai dengan potensi dari diri kalian, ya. Jadi nanti pekan depan bisa mungkin kalian ceritakan usaha apa yang ingin kalian kembangkan yang berkaitan dengan manajemen perkantoran dan layanan bisnis, ya. Ya. Itu ya tugasnya. Sudah ditulis? Kalian tugas ya, usaha untuk ke depan sesuai apa tadi saya bilang? Potensi ya, potensi masing-masing. Berikutnya, karena ini kita sudah masuk di tahap akhir pembelajaran, Ustazah menutup pembelajaran dengan memberikan kalian motivasi bahwa manajemen perkantoran dan layanan bisnis ini umumnya dilakukan di dunia perkantoran, yang mungkin bagi kita itu adalah dunia yang sedikit berbeda dengan passion kita yang menggunakan jilbab syar'i. Tetapi tidak menuntut kemungkinan kita bisa menciptakan layanan bisnis yang sesuai dengan passion kita, sesuai dengan syariat Islam, pastinya tidak melanggar syariat Islam ya. Mungkin kita bisa menciptakan nanti sendiri atau bekerja tetap harus sesuai dengan kaidah syariat Islam ya. Oke. Kalian harus tetap terus belajar untuk mencari perkembangan, terutama tentang teknologi, administrasi, ataupun dengan teknologi yang berkembang saat ini. Ya, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Ustazah mengucapkan syukron jazakumullahu khairan atas perhatiannya kalian. Semoga apa yang kita pelajari ini hari ini kita bisa terapkan di kemudian hari ataupun setelah keluar dari kelas ini ya. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.